Shalom, kembali lagi dalam program kita Hanya Alkitab, dan kali ini saya ingin memberikan satu materi, ya, materi untuk relationship, ya, tentang keluarga, melanjuti tentang studi saya di dalam S3, yaitu tentang Biblika Praktika, tentang perceraian. Dan hal ini saya ingin membahas dari satu sudut Perjanjian Lama, bagaimana Perjanjian Lama memandang perceraian, dan ini menambah kekayaan kita, wawasan kita dalam memahami perceraian di dalam Alkitab. Oke, dan ini akan saya buat berseri cukup panjang, dan saya menggunakan beberapa buku dalam penyampaian materi ini yang saya ambil, ya. Nanti di akhir acara saya akan tunjukkan bukunya. Izinkan saya untuk share screen sebentar. Saya matikan saja video. Iya. Oke. Sekiranya sudah kelihatan, ya. Oke. Jadi kali ini saya ingin membahas di seri pertama ini dari sudut pandang Perjanjian Lama tentang perceraian, dimulai dari kisah di Kejadian dulu, ya, karena begitu banyak ternyata studi-studi tentang perceraian dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Yang pertama itu Abraham menceraikan Hagar. Nah, kita berpikir sejenak, kalau kita membaca teks ini, tentu kita tidak menyangka ini tentang perceraian, ya. Tapi ternyata kita akan melihat nanti secara lebih dalam, Hagar ini adalah korban perceraian di dalam kebudayaan pada zaman itu. Nah, menariknya saya membuat judul yang cukup kontroversial, ya. Abraham menceraikan Hagar karena rencana Allah. Seakan-akan Allah lah yang memperbolehkan atau menyuruh Abraham dan Sarah untuk menceraikan Hagar, ya. Jadi kita memahami konteks ini, perceraian ini dalam Kejadian 21 ayat 8 sampai 21, dan nanti akan kita hubungkan dengan Hagar sebagai korban kekerasan. Maka itu terjadinya perceraian. Nah, ini yang menarik untuk kita bahas. Saya akan mulai tokoh dulu, tokoh penting yang harus kita lihat di dalam konteks cerita ini. Tentu ada Abraham, yang disebut dia Bait. Bait itu pemimpin rumah tangga, otoritas, ya, memiliki otoritas terhadap keluarganya, itu Bait di dalam kebudayaan kuno. Lalu ada Sarah yang menjadi istrinya Abraham, yang sesuku dengan Abraham, atau mistress yang berarti nyonya, ya, tuan rumah, nyonya, tuan rumah. Dan kita tahu profil Sarah ini mandul, ya, sampai dia usia tua, dan akhirnya Allah memberikan Ishak nanti, ya. Jarak mereka ini kan 10 tahunan, ya. Abraham 100, Sarah nanti di sekitar umur 90 baru dapat Ishak. Lalu ada kisah yang penting, yaitu Hagar, ya. Hagar di sini dalam Perjanjian Lama yaitu Shipkah, itu hamba, ya, atau budak yang dijadikan pelayan untuk Abraham dan Sarah. Dan Hagar adalah orang Mesir, ya, jadi tidak sesuku, berbeda dengan Sarah. Dan kita tahu kisahnya bahwa akhirnya karena begitu lama penantian mendapatkan anak, Sarah ini mandul, ya, walaupun sudah dijanjikan Allah. Karena tidak sabar, Sarah menyuruh Abraham mengambil budaknya, Shipkahnya, yaitu Hagar, untuk menidurinya dan hamil, maka lahirlah Ismail. Jadi yang pertama itu Ismail, baru nanti anak perjanjian yang lahir dari Sarah, yaitu Ishak. Ya, di sini saya buat ada foto bagaikan Ishak dan Ismail yang begitu dekat dan berpelukan. Nah, ini tokoh sentral di dalam kisah konteks Kejadian 21 ini, ya, untuk kita memahami background-nya terlebih dahulu. Nah, di dalam budaya kisah ini, atau di dalam budaya Abraham, budaya poligami atau poligini itu menjadi budaya yang sangat biasa, teman-teman, ya. Itu budaya yang sangat wajar sekali, nggak ada yang mempermasalahkannya. Kenapa? Karena dalam budaya kuno, ingat ini sebelum adanya hukum Taurat Musa, ya, kisah Abraham, di dalam kodeks-kodeks Hammurabi atau hukum-hukum perdata pada zaman kuno, poligami itu diperbolehkan sekali untuk bangsawan terutama, ya. Bisa memiliki 3 sampai 5 istri lebih.
Dan ini tertulis di dalam hukum tertua. Hammurabi ini adalah hukum tertua, ya, hukum kuno, yang dimana mengatur banyak kehidupan bangsa-bangsa, dan sebelum Israel mendapatkan hukum Taurat dari Allah Yahweh. Ya. Jadi itu tidak menjadi masalah, sehingga profil yang cocok sekali yaitu Abraham dikatakan sebagai seorang yang sangat kaya. Jadi bagi Abraham, poligami itu adalah hal yang biasa di dalam konteks zaman dia. Ya, jadi kita tidak boleh mengatakan bahwa Abraham salah di poligami. Bukan itu intinya, karena budayanya Abraham pra-Taurat, ya, sebelum hukum Taurat, sehingga bagi seorang bangsawan sesuai dengan hukum pada zaman itu, seorang kaya bisa memiliki istri yang sangat banyak, ya. Tapi bukan berarti ini memperbolehkan poligami untuk kita di zaman sekarang, umat Kristen yang sudah percaya kepada Yesus Kristus dan melihat berbagai ajaran di Perjanjian Baru. Artinya kita harus melihat konteks ini ya sesuai zaman dan konteksnya. Bagi Abraham, seorang yang kaya, dan pada hukum zaman itu poligami atau poligami merupakan hal yang sangat biasa. Nah, kita mulai teksnya dulu supaya kita melihat ada hal yang penting. Saya mulai dari ayat 8 sampai 10-nya dulu. Ini teksnya ya, Bapak Ibu Saudara bisa melihat. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi. Ya, pertama kita lihat di ayat 8 ini, disapi itu adalah hal yang sangat krusial bagi anak di zaman itu. Ya, disapi itu sudah umur 3 tahunan ya. Jadi ini menandakan dia sudah melewati masa-masa sukarnya. Ya. Lalu ayat 9 dikatakan pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main, ya, sakak, playing with, dengan Ishak, anaknya sendiri. Kalau kita lihat ayat 9 nggak ada yang masalah, ya. Ishak bermain dengan Ismail. Suatu hal yang sangat wajar bagi anak-anak, ya. Ya, kita tahu Ismail lebih tua daripada Ishak. Lalu ayat 10-nya ada yang menarik sekali dan membingungkan kalau kita kritisi. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Di sinilah kita mendapati satu teks usirlah atau garash, ya, PL garash, yang artinya menceraikan. Nah, di sinilah makanya kita mengambil temanya tadi Abraham menceraikan Hagar. Ternyata usirlah yang dikatakan Sarah itu artinya buanglah atau ceraikanlah, dia putuskanlah hamba perempuan itu Hagar beserta anaknya Ismail. Menarik sekali. Kenapa Sarah tiba-tiba kita bilang emosi dan mengusir dan mensuruh Abraham menceraikan Hagar, padahal di ayat 9 dia hanya melihat Ishak bermain dengan Ismail. Nah, ada beberapa penafsir yang berkata bahwa syakak, ya, playing with itu bermain, dikatakan Ismail itu mengejek, ya, syakak itu mengejek atau mengolok-olok Ishak. Bisa kita lihat di sini. Sebenarnya ini Sarah menyuruh mengusir Ismail. Pertama, syakak itu mengejek, mengolok-olok Ishak ketika sedang bermain. Jadi kalau kita dramatisi, mungkin di situ Ismail mengejek, ya, mungkin Ismail mencelakai Ishak sehingga Sarah yang melihat ketika mereka bermain langsung emosi dan menyuruh Abraham untuk mengusir atau menceraikan Hagar dan Ismail. Tapi tafsiran ini kurang tepat karena kata syakak juga, ya, PL syakak sering digunakan juga tertawa, bukan hanya mengejek, ya. Ini kan dari akar kata nama si Ishak, ya. Yang menjadi menarik jawabannya itu Sarah bukan marah, melainkan khawatir dengan aktivitas Ismail dan Ishak. Karena yang dikhawatirkannya apa? Sebenarnya sudah jelas tadi di ayat 10. Dia berkata, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Kenapa? Karena awal motivasi Sarah menyuruh Abraham meniduri Hagar hanya semata-mata ingin mempunyai ahli waris. Benar, ya? Dan sekarang Ishak sudah lahir, anak yang asli dari Sarah dan Abraham. Maka ketika dia melihat kedekatan
Ishak dan Ismail, dia takut ahli warisnya menjadi 2 orang. Ya. Nah, ini menarik. Dan ini akan dibenarkan dan dipertegas oleh Allah nanti bahwa anak tunggal, ya, anak pilihan itu hanya Ishak. Jadi seakan-akan sesuai dengan judul tema kita tadi, Allah itu memang membenarkan pengusiran dan Abraham menceraikan Hagar dan menyuruh Ismail juga pergi. Kenapa? Bagi pikiran Sarah dalam budaya setempat, budaya kuno, anak sulung itu, ya, terlebih anak sulung Israel nanti di masa Taurat, laki-laki tertua itu mewarisi 2 kali lipat harta ayahnya, menerima berkat khusus dan menggantikan peran ayahnya. Sarah tidak mau Ismail juga menjadi ahli waris karena dia anak seorang budak, ya, apalagi suku bangsa lain, Mesir. Sehingga dia melihat aktivitas kedekatan itu Sarah tidak suka karena dia hanya yakin Ishaklah yang menjadi ahli waris yang sesuai juga dengan dikatakan Allah, anak yang kau kasih tersebut, anak tunggal itu. Sehingga ini menjadi potret atau gambaran betapa sengsaranya Hagar di dalam konteks kisah ini, ya. Sengaja saya menyelipkan profil tentang Hagar. Jadi walaupun dia melahirkan anak pertama, yaitu Ismail, dia masuk dalam relasi perkawinan dengan Sarah bersama dengan Abraham, tetapi tetap saja statusnya, terlebih status sosial, membuat dia mengalami penindasan atau kekerasan sehingga diusir atau diceraikan. Yang pertama, dia perempuan. Tentu dalam budaya kuno perempuan hampir tidak dianggap dan tidak ada nilainya. Yang kedua, dia bukan sesuku dengan Abraham, dia orang Mesir. Yang kita tahu nanti juga bangsa Israel dibuang, ya, diperbudak, dijajah oleh Mesir. Dan yang ketiga, status sosialnya adalah budak tadi, ya. Sehingga ini menjadi kesulitan bagi Hagar ketika Sarah langsung menyuruh Abraham mengusirnya karena dia tidak bisa memiliki hak apapun karena dia adalah seorang budak. Maka Abraham tidak lain tidak bukan langsung saja mengusir Hagar. Nah, ini menjadi titik dari penjelasan dari presentasi ini bahwa Hagar sebagai korban yang mengalami penindasan sosial, ya, penindasan haknya karena budaya yang berkembang pada zaman tersebut, ya. Padahal hanya dari kekhawatiran Sarah yang tidak mau Ismail menjadi ahli waris. Oke. Lalu Abraham menceraikan Hagar. Dia mengusir sesuai dengan perintah dari Sarah. Dia hanya memberikan bekal yang sangat sedikit. Jadi ada juga penafsir yang mengatakan Abraham ini kejam sekali, ya. Membiarkan Hagar dan Ismail pergi dengan bekal yang sangat sedikit supaya mati di padang gurun yang sangat luas, ya. Jadi memang Abraham ini hanya mau enaknya aja, sudah dapat anak dari Hagar, habis itu melupakan Hagar, ya. Yaitu tadi karena status dia itu, ya, teman-teman. Lalu kita lihat, ya, Hagar dan Ismail adalah korban perceraian. Dalam ayat 15 dan 16 di Kejadian 21 ini, padang gurun, ya, di mana mereka diusir, mereka memasuki padang gurun, dan lihat, mereka terancam mati, dehidrasi dan kehausan, ya, kita bisa melihat nih, ya. Dan Ismail yang kita tahu, ya, masih anak-anak lah, ya, menuju remaja, karena dia masuk ke dalam padang gurun, dia tidak siap dengan kondisi itu, lalu dia mengalami kondisi kritis. Sebagai orang tua tunggal yang terusir dan tercerai dari Abraham, ada kalimat menarik. Hagar membuang Ismail ke semak-semak. Kenapa Hagar membuang Syalak Ismail ke semak-semak? Karena Syalak atau damnya digunakan menunjuk sikap Hagar mengantisipasi kematian anaknya. Jadi seakan-akan begini, kalau kita bikin sketsa kejadian, karena mereka sama-sama kehausan, padang gurun, mereka tidak punya bekal yang cukup, ya. Sarah dan Abraham mengusirnya secara langsung begitu saja. Hagar ini nggak tega melihat anaknya begitu menderita, begitu kehausan dan mau mati, sehingga dia sengaja mencampakkan dam atau membuang Syalak anaknya ke semak-semak. Jadi dia tidak tega dan tidak mau melihat anaknya mungkin mati. Makanya keluar kalimat apa? Tidak tahan aku melihat anak itu mati. Waduh, ini suatu pergumulan
batinnya seorang ibu ya yang melahirkan anaknya dan dalam kondisi psikologis yang terusir, tercerai dengan begitu saja karena dia pun seorang budak yang tidak memiliki apa-apa dan status sosial. Betapa sengsaranya hidup mereka. Dan ingat ini di padang gurun, mereka terbuang di padang gurun. Tidak tahan aku melihat anak itu mati. Kalimat tidak tahan aku melihat anak itu mati, teman-teman, jika kita teliti teks ini dengan baik, adalah kalimat pertama dari Hagar. Nah, ini menarik. Selama perbincangan, baik sesudah dihampiri oleh Abraham tidur, baik di dalam melayani budak kepada mistress nyonya, yaitu Sarah, tidak ada kita mencatat teks Hagar ngomong. Tetapi saat tercerai, terbuang ke padang gurun, dan melihat Ismail haus mau mati, dia ngomong pertama kali, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Apa maknanya? Ketika Hagar pertama kali tampil atau ditampilkan berbicara, sehingga suaranya diperdengarkan sebagai indikasi dia bukan lagi seorang budak, melainkan orang merdeka. Jadi kita bisa melihat di sini satu penafsiran yang sangat baik ya. Selama dia menjadi budak di rumah Abraham, dan kita tahu memang konteks dalam budaya kuno itu budak itu nggak bisa ngomong sama sekali, nggak boleh ngomong ya. Kerjanya itu hanya melakukan apa yang disuruh tuannya. Dan sekarang dia sudah terbuang ke padang gurun. Dia lepas, diceraikan oleh Hagar, keluar dari rumah Abraham dan Sarah. Dia ngomong untuk pertama kali, menunjukkan, teks Alkitab menunjukkan, dia menjadi orang merdeka. Tidak lagi menjadi seorang budak, walaupun lagi dalam kondisi kritis melihat anaknya, Ismail mau mati kehausan di padang gurun. Lalu menarik, ayat 16 ada kalimat begini, menangislah ia dengan suara nyaring. Tetapi selanjutnya di ayat 17, Allah mendengar suara anak itu. Loh ini. Nah ini pentingnya kita membacanya pelan-pelan ya. Menangislah ia dengan suara nyaring. Ketika tadi didahului dengan kalimat tidak tahan aku melihat anak itu mati, pasti kita berpikir ini Hagar yang menangis. Lalu Allah mendengar suara anak itu. Di dalam ayat 17a. Pertanyaannya, siapa yang menangis dengan suara nyaring yang didengar oleh Allah? Apakah Hagar sang ibu atau Ismail sang anak? Nah, penafsir berkata dari buku rujukan saya, yang menangis adalah sang anak dan bukan sang ibu. Makanya dikatakan Allah mendengar suara anak itu dalam ayat 17. Dan jika kita lihat dari sudut pandang lain, di tengah konteks penderitaan yang dialami anaknya, Hagar tentu juga menangis. Tapi kenapa Allah mendengar suara anak itu? Hagar wajar menangis dan pasti menangis sebagai ekspresi cinta kasih seorang ibu yang mendalam. Ya. Dan pastinya kedua-duanya menangis. Hagar menangis. Ismail pun menangis merintih kesakitan. Namun, walaupun kedua-duanya menangis, yang didengar Allah adalah suara sang anak, yaitu Ismail. Jika di dalam ayat-ayat sebelumnya, Ismail dilihat ancaman bagi Ishak, ya, dilihat ancaman oleh Sarah, karena dia tidak mau mendekatkan Ishak dengan Ismail, takut menjadi ahli waris juga, sehingga mereka diusir atau diceraikan, maka dalam ayat 17 ini, Ismail menjadi alasan bagi Allah untuk menjumpai, menolong, dan mendampingi mereka sebagai korban perceraian. Hagar dan Ismail adalah korban perceraian yang mengalami penindasan, ya, mengalami pengusiran, mengalami pendiskreditan status sosial. Makanya Allah mendengar suara rintihan kesakitan Ismail. Allah yang memperjanjikan anak keturunan bagi Sarah dan Abraham sebagai anak perjanjian kekal yaitu Ishak, tapi Allah juga yang menjumpai penolong Ismail di padang gurun. Ini suatu hal yang sangat luar biasa, saudara. Kita akan melihat nanti dalam implikasi dan aplikasinya bagi kita ya dalam kehidupan sekarang ya. Nah, apakah Allah betul merencanakan perceraian? Nah, ini dia. Pertama,
Allah mengafirmasi tuntutan Sarah dan keputusan Abraham untuk menceraikan Hagar. Ini menarik. Jadi seakan-akan memang Allah memberikan jalan, ya betul yang dikatakan istrimu Sarah, supaya mengusir dan menceraikan Hagar, karena anak perjanjian yaitu Ishak. Betul ya? Sikap Allah menunjukkan keberpihakan juga kepada nasib korban. Hagar dan Ismail mengalami ketidakadilan akibat praktik dan kekerasan yang dialami mereka di rumah Abraham dan Sarah. Ya. Jadi praktik kekerasan di sini bukan berarti mereka dipukuli, bukan. Tetapi praktik penindasan sosial dan pengusiran tersebut. Ya. Mereka mengalami kekerasan sebagai budak. Ya. Karena itulah ada dua makna atau dua cabang atau sudut, kalau mau saya katakan, ketika Allah mengafirmasi Sarah untuk menyuruh Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Pertama, betul sebagai rencana Ishak sebagai anak tunggal dan rencana anak perjanjian kekal yang dibuat Allah. Yang kedua, supaya Hagar dan Ismail lepas dari kekerasan dan penindasan sosial di rumah Abraham dan Sarah, sehingga Allah pun menolong dan memperhatikan mereka. Jadi kita lihat ada kayak seperti makna ganda yang Allah berikan dalam konteks di kisah Abraham, Sarah, dan Hagar ini ya. Untuk Ishak, yes, itu juga Allah janjikan. Tetapi pengusiran dan perceraian juga, yes, supaya Allah punya maksud untuk memelihara Hagar dan Ismail dan menolong mereka di padang gurun. Jadi kalau kita pelan-pelan membaca konteks ini, kita akan terbuka pemahaman kita tentang perceraian, Bapak Ibu Saudara ya. Lalu yang kedua, Allah mendukung dan melindungi para korban perceraian, sehingga mereka mandiri dan memperoleh masa depan yang baik. Nah itu dia. Resiko perceraian tanpa jaminan hidup dan jaminan hukum menempatkan posisi Hagar dan Ismail sebagai korban perceraian yang tidak berdaya, apalagi di padang gurun. Tapi Allah tetap konsisten baik dalam janjinya maupun dalam tindakannya untuk mengasihi para korban. Allah yang datang, malaikat datang menjumpai mereka untuk menolong dan memperhatikan mereka di tengah padang gurun yang luas saat mereka kehausan dan mau mati. Jadi ini menjadi perenungan kita. Betulkah Allah yang merencanakan perceraian dalam konteks Abraham mengusir Hagar? Nah ini dia. Dan ternyata Allah juga memperhatikan korban orang-orang yang mengalami kekerasan dan diusir atau bercerai tadi ya. Ini menjadi refleksi untuk kita supaya kita tahu dari konteks ini ternyata kita bisa melihat sudut pandang perceraian berbeda ya dari yang selama ini dalam tradisi gereja kita tahu bahwa ya Allah membenci perceraian, apa yang dipersatukan oleh manusia tidak boleh diceraikan. Oleh itu kita semua sudah tahu, gereja juga sudah sering mengultimatum bahwa tidak ada perceraian dalam agama Kristen ya. Tetapi kalau kita melihat konteks dan pelan-pelan membaca setiap kisah-kisah, ini akan saya buat berseri nanti teman-teman, akan banyak kisah-kisah perceraian mulai dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita akan lihat satu sudut pandang yang, oh ternyata ada maksud Allah di balik itu, begitu ya. Sehingga saya membuat satu quote penutup. Allah bertemu Hagar dan Ismail dan mendampingi mereka sampai mereka menemukan kekuatan dan kemandirian hidup. Allah menjadikan Hagar sebagai subjek yang berperan penting, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam bertindak. Melalui pendampingan Allah, Hagar bertindak membantu keluar dari masa krisis di padang gurun, menemukan hakikat kehidupan dan masa depan yang telah Allah janjikan. Ya. Telah Allah janjikan juga di padang gurun. Jadi padang gurun itu bukan hanya penderitaan, tapi di situlah mereka mengalami perjumpaan dengan Allah. Dengan demikian, dalam kisah ini Allah digambarkan sebagai pendamping yang penuh cinta dan arif dalam membantu dan memberdayakan para korban kekerasan dan perceraian. Sudah banyak gereja yang mendiskusikan tentang hal ini, apakah boleh bercerai kalau mengalami kekerasan. Kalau bahasa kita sekarang kan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Misalnya suaminya selalu memukul istri, suaminya selalu menyiram air panas ke istrinya. Berterus-terus tidak ada perubahan dan pertobatan, apakah boleh bercerai? Sudah banyak para teolog mendiskusikan ini, dan beberapa gereja memang sudah memperbolehkan perceraian. Belum lagi ada gereja yang mengambil dari perjanjian baru, Matius 19:9, kalau perzinahan
boleh bercerai. Itu sudah banyak gereja menerapkan itu. Tapi kalau soal KDRT belum semua gereja. Tetapi dari sudut pandang kita melihat dari korban kekerasan, ternyata Allah punya maksud untuk Sarah sebagai anak perjanjian Ishak, dan itu punya maksud dan memperhatikan Hagar dan Ismail, yang walaupun Ismail bukan menjadi anak perjanjian. Ini menjadi refleksi kita, karena kita hidup dalam ruang lingkup gereja, yang bukan berarti perceraian itu langsung segampangnya, seenaknya saja langsung terjadi. Bukan ya, walaupun dalam korban perzinahan dan kekerasan. Ini pentingnya gereja untuk tidak terus berada di awan-awan, lewat doktrin dan ultimatumnya tidak boleh bercerai, tidak boleh bercerai, tidak boleh bercerai. Tapi gereja harus mendarat ke bumi untuk melihat pasangan-pasangan keluarga di dalam gereja itu. Makanya pentingnya konseling pranikah dan pentingnya kedekatan terhadap keluarga-keluarga jemaat untuk memahami permasalahan hidup mereka. Karena kebanyakan hamba Tuhan tidak peduli dengan domba-dombanya, tidak peduli dengan keluarga-keluarganya, keluarga-keluarga dari jemaatnya, sehingga yang penting jangan bercerai, jangan bercerai, jangan bercerai. Tetapi jemaatnya mengalami kekerasan dan korban perzinahan, kita tidak pernah memberikan suatu solusi. Nah, ini yang menarik. Ini yang bisa kita lihat dalam presentasi di seri pertama ini. Abraham menceraikan Hagar karena rencana Allah, ya. Saya akan memberi tahu buku yang saya pakai. Ya, di sini ada beberapa. Ya, di sini ada 4 buku, ya. Ini dari dosen saya yang memberitahu, karena ini menjadi studi saya dalam menyusun disertasi juga. Yang pertama itu, kalau untuk membahas perjanjian lama, ada buku yang sangat bagus dari Pak Pendeta Robert Setio dan Pak Pendeta Daniel Listia Budi, Perceraian di Persimpangan Jalan, ya. Menelisik perjanjian lama dan tradisi Abrahamik. Dan sebagai presentasi tadi, saya mengambilnya dari sini. Tulisan dari seorang hamba Tuhan Monique Hakubun, ya. Nanti akan kita baca di dalam seri yang lain. Lalu untuk perjanjian barunya, ini terkenal yang terbitan BPK Gunung Mulia, bercerai boleh atau tidak. Tafsiran terhadap teks-teks perjanjian baru, Ruth Sheffer dan Fresia Aprilin Ross, ya. Sama-sama terbitan BPK, dua-duanya, perjanjian baru dan perjanjian lama. Lalu saya menggunakan ada buku referensi yang banyak contoh kasusnya. Saya cukup suka ini dari UKDW, ya, Universitas Kristen Duta Wacana. Editornya Ibu Asnat Niwanatar, memang ini selalu berbicara tentang kekerasan, perceraian, gereja dan persoalan-persoalan di sekitar perceraian, ya. Ini UKDW. Lalu satu lagi editornya ini profesor di UKDW, Tabita Kartika Kristiani. Ditulis oleh banyak orang juga. Lajang, nikah, cerai, nikah lagi. Sebuah alternatif pembinaan. Jadi yang mau saya memberitahunya, Bapak Ibu Saudara, betapa banyaknya ketidaktahuan kita memahami konsep perceraian dalam Alkitab. Kebanyakan jemaat langsung fokus ke perkataan Yesus di Matius atau di Markus, ya, yang tentang kecuali karena zina, kecuali karena zina. Atau langsung saja mengambil ayat-ayat yang tidak boleh ada perceraian, ya, Allah membenci perceraian. Itu tidak salah, tapi seharusnya kita coba berdiam diri dan memahami posisi setiap keluarga masing-masing ketika kita ingin memberikan pelayanan pastoral. Ini menjadi refleksi kita ketika kita tadi membahas kisah Abraham menceraikan Hagar, ya. Doa kita selalu hubungan suami istri itu betul-betul menampilkan karakter Kristus yang penuh dengan pengampunan dan pengorbanan. Makanya jangan sampai salah nikah, ya. Hati-hati, jangan sampai salah nikah, dan kalau mau menikah persiapkan pernikahan dengan benar. Kita akan ketemu lagi di dalam presentasi berikutnya tentang perceraian juga. Kita akan melihat dari konteks-konteks dan kitab lainnya supaya kita melihatnya lebih dalam sebelum kita sampai ke perjanjian baru di Matius itu tadi, Matius 19 ayat 9 yang terkenal itu. Sampai ketemu lagi tetap dalam program kita Hanya Alkitab. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.